Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita sampai detik ini dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah ibnu Amr ibn As radhiyallahu taala anhumah. Dikatakan di sini, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, kata Nabi SAW, man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasil ladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Nabi bersabda, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dia masuk ke dalam surga, maka hendaklah tatkala dia meninggal dunia dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia suka untuk diperlakukan dengan perkara tersebut. Maksudnya, hendaklah kita itu bermuamalah kepada manusia sebagaimana kita senang mereka itu bermuamalah kepada kita dengan perkara-perkara yang kita cintai. Kadang ada orang itu dia semena-mena kepada orang lain, tetapi dia tidak suka kalau orang lain melakukan hal yang sama kepada dia. Ini nggak boleh. Ketika kita senang untuk diperlakukan demikian, maka kita pun harus memperlakukan yang sama.
kita harus memperlakukan yang sama. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yaitu nomor yang ke-1844. Tapi kita baca di sini penjelasan hadis secara singkat. Kata penulis, az-zahzahatu anin nar wa dukhulul jannati ghayatun yas'a ilaiha jami'ul mu'minin. Diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga itu merupakan tujuan yang seluruh orang beriman itu berusaha untuk menggapainya. Dan di dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan yang selamat dari api neraka dan masuk surga, itulah mereka orang-orang yang sukses. Kita sering menggambarkan kesuksesan itu dengan ketika ada orang bisa menjadi ini. Nah, ini kan musimnya mau pilkada ya. Dikatakan sukses kalau dia bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati. Itu sukses. Itu dikatakan sudah sampai pada pencapaian yang luar biasa. Kalau dalam dunia karir misalkan, kalau dia kerja di satu perusahaan, kalau bisa sampai pada taraf direktur. Kalau misalkan dia sebagai seorang pemegang saham, dia akan dikatakan sukses kalau dia memiliki saham mayoritas. Itu sukses menurut pandangan manusia, tapi bukan menurut pandangan syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala memandang kesuksesan itu sebagaimana yang diutarakan di dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ketika seorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, itulah kesuksesan. Loh, kenapa dikatakan itu sebagai kesuksesan? Karena apa yang kita raih di dunia, di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Betul atau tidak? Semua diminta. Jabatan yang kita emban sekarang. Andai kata kita berhasil nih, naik menjadi orang nomor 1 di Jawa Timur. Kemana-mana kita menggunakan plat L1. Ya salam. L1 itu gubernur kan? Ya. L1 gitu kan? Atau kalau di Sidoarjo W1 gitu. Terus dikawal dengan patwal, polisi di belakang, di depan, di belakang. Itu semua ditanya nanti di hari kiamat. Bisa jadi hal tersebut menjadi sebab dia tidak sukses di akhirat, karena dia tidak aman. Dia tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang abdi negara dengan baik. Hari apa yang terjadi? Dia berhasil di dunia, tapi tidak di akhirat. Ada nggak seperti itu? Ada. Dan itu diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita berbicara tentang sebuah tujuan yang sangat sakral, tentang kesuksesan yang sejati itu, bukan dari sudut pandang atau kacamata duniawi, tetapi kita berbicara dari sudut pandang ukhrawi. Itu yang betul. Itu yang betul. Jangan kita mengira kemudian kita melihat ada orang yang kehidupannya mungkin melarat, mungkin hidupnya miskin, mungkin dia hidupnya itu jauh dari kata berkecukupan. Tapi bisa jadi orang ini awwalu man yadkhulul jannah, orang-orang yang termasuk nanti akan masuk ke dalam surga lebih dulu daripada diri kita.
masuk, lebih duluan dia masuk surga. Dan mungkin bisa jadi diri kita tidak masuk ke dalam surga. Lantas apa artinya sebuah supremasi yang kita miliki di dunia? Kalau ternyata menjadikan kita harus berada pada kubangan api neraka, waliyadzubillah. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Semoga Allah menjaga kita dari azab api neraka semuanya. Ya. Semoga Allah menjaga kita dari azab api neraka semuanya. Berat neraka ini, jemaah. Wallah, ini perkara yang sangat berat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Nah, jika kita kalau berbicara tentang kesuksesan yang sejati itu ya, kalau masuk surga. Makanya dikatakan di sini selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ghayatun yas'a ilaiha jami'ul mu'minin. Itu merupakan tujuan yang seluruh orang beriman dia berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis laha sababain. Maka di dalam hadis ini Nabi sebutkan dua sebab yang bisa memuluskan jalan kita untuk masuk ke dalam surga tersebut dan menjauhkan kita dari api neraka. Tarji'u ilaihima jami'u syu'abi wal furu'. Maka kembali kepada kedua perkara tersebut skala cabang-cabang keimanan itu. Yang pertama Nabi SAW mengatakan di situ, barang siapa yang ingin dia selamat dari api neraka dan masuk surga, hendaklah dalam kondisi ketika dia meninggal, dia beriman kepada Allah. Apa maksudnya beriman kepada Allah? Itulah makna tauhid. Kita meninggal dalam kondisi kita meninggalkan segala kesyirikan kita kepada Allah. Kita meninggal dalam kondisi kul amantu billah. Kita beriman hanya kepada Allah. Kita menjadikan Allah sebagai sesembahan kita yang satu. Sesembahan kita yang esa. Sesembahan kita yang hak. Bukan kita meninggal dalam kondisi kita percaya kepada jimat. Bukan kita meninggal dalam kondisi kita masih percaya kepada dukun, kepada tukang ramal, tukang sihir. Semua mereka itu pendusta. Oh, semuanya. Itu mereka adalah orang-orang yang mendustakan agama. Mengaku bisa membaca perkara yang gaib. Tidak ada manusia yang bisa baca perkara yang gaib. Kata para ulama, andai kata ada manusia yang bisa membaca perkara yang gaib, yang bisa mengetahui perkara yang gaib, maka tentu manusia itu bernama Muhammad ibn Abdullah, Nabi kita. Namun nyatanya apa? Nabi nggak tahu perkara gaib. Mana contoh Nabi nggak tahu perkara gaib? Kalung istrinya hilang, Nabi nggak tahu tempatnya. Aisyah kehilangan kalung, nggak tahu tempat. Andai kata Nabi tahu perkara yang gaib, Nabi tahu tempat kalung itu berada, tidak mungkin kemudian para sahabat capek nyari, tinggal ngomong Nabi di bawah onta. Loh, Nabi nggak ngomong gitu. Andai kata onta itu nggak bangun, kalung itu tidak akan ketemu. Dan ternyata onta itu pun bangun setelah Nabi pergi jauh, sudah meninggalkan Aisyah radhiyallahu taala. Datang. Andai kata Nabi tahu yang gaib, tidak mungkin Nabi akan diam ketika Aisyah dituduh berzina. Tinggal Nabi ngomong, enggak tuh. Nabi Aisyah tidak berzina, saya tahu. Saya ngerti. Saya tahu yang gaib. Nabi tidak ngomong gitu. Makanya ada kisah para ulama itu. Seorang yang dia memproklamirkan dirinya, ya, mengetahui perkara yang gaib. Akhirnya dia ingin debat dengan seorang ulama. Kata ulama ini, aku mau debat sama kamu, tapi dengan satu syarat.
Apa syaratnya? Loh, katanya kamu tahu yang gaib. Kalau kamu tahu syaratku, tidak perlu kamu bertanya. Tidak jadi depan. Tidak jadi. Karena dia masih bertanya tentang syarat. Kan syarat yang kita simpan itu kan perkara gaib. Andai kata kita tahu isi hati orang perkara gaib, oh enggak usah ngomong, saya sudah tahu. Itu baru tahu gaib namanya. Ada lagi yang lebih ekstrim, Pak. Tahu diapain? Katanya tahu yang gaib. Ditampar dia. Orang ini yang aku tahu gaib. Loh, kenapa kamu tampar saya? Katanya kamu tahu yang gaib, aku tampar kamu aja, kamu nggak ngerti katanya. Tapi antum jangan pakai yang nomor 2. Antum ada orang ketemu, misalkan jangan ketemu sama orang, saya tahu yang gaib, langsung tonjok. Nanti kita bermuara di Polsek Waru. Repot ini. Ini ikut Kecamatan Waru kan? Mana Polsek Waru ini? Oh ya itu sih. Dekat saya tuh lah. Ya bos ya. Ya. Kacau gitu. Ya, itulah gara-gara frontitnya belum jadi belum lewat-lewat katanya. Jadi kan percaya atau tidak, saya belum pernah melewati persis depannya Polsek Waru itu sejak saya berada di Surabaya itu. Jalan raya tok. Kalau mungkin sudah ada frontage-nya baru mungkin ya. Nyambung dari ujung Surabaya terus. Ya, subhanallah. Jadi ikhwan, Bapak Ibu sekalian, kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan memurnikan segala keimanan dan ibadah kita, mengamalkan ayat yang sering kita dengarkan, Qul inna salati wa nusuki, dan katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku. Apa nusuk di situ? Para ulama mengatakan nusuk diartikan 2. Bisa artinya nusuk itu adalah umroh dan haji. Dan yang masuk ke dalamnya yaitu seperti menyembelih, karena kan kita menyembelih hewan itu di hari Idul Adha kan begitu kan? Atau nusuk yang kedua maksudnya adalah ibadah secara umum. Segala jenis ibadah mau dari yang mahdho ataupun gairu mahdho, semuanya kita berikan kepada Allah. Tidak ada satupun dari ibadah itu niatnya kita berikan kepada selainnya. Kan ada orang-orang yang ibadah itu niatnya bukan karena Allah. Ada atau semua? Mana contohnya? Dia sering datang ke masjid Raudhatul Jannah. Tujuannya apa? Supaya dia dikatakan oleh penduduk sekitar sini sebagai ahlul masjid. Ada nggak? Bahkan ada yang lebih ekstrim. Sering ke masjid ngapain? Supaya nanti dia terpilih menjadi takmir. Karena bagi dia dengan menjadi takmir dia punya kebanggaan tersendiri. Ada banyak. Nah inilah yang mencoreng nilai-nilai ibadah itu. Niat-niat yang seperti ini. Makanya Nabi mengingatkan kita melalui sabdanya ini. Wa huwa yu'minu billah. Dia beriman kepada Allah. Dia mengimani hanya Allah yang berhak untuk diberikan ibadahnya. Niatnya dalam dia melakukan kebaikan murni lillahi ta'ala. Bukan karena ingin dikatakan dermawan dengan sedekahnya. Bukan ingin dikatakan ringan tangan karena suka menolongnya. Bukan ingin dikatakan sebagai orang yang alim karena dia sering ikut pengajiannya. Bukan dia ingin dikatakan sebagai ahli ibadah karena sering melaksanakan sholatnya. Tapi kenapa dia melakukan itu? Iman kepada Allah. Dia menjalankan perintah Allah. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan di situ, beriman kepada hari kiamat. Kenapa Nabi menyebutkan kita beriman dengan hari kiamat? Karena hari kiamat itulah tempat di mana seluruh perbuatan kita dihisab. Makanya salah satu nama dari hari kiamat itu namanya Yaumul Hisab. Dan juga namanya Yaumul Jaza. Hari dihisab, hari diberikan pembalasan.
Oleh karenanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah nasihat yang beliau pernah sampaikan, indah sekali. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Wahai manusia, jadilah kalian pengikut-pengikut akhirat. Jadilah kalian pengekor akhirat dan jangan jadi pengekor dunia. Kenapa? Fa innal yauma amal wala hisab. Di dunia tempatnya beramal. Allah belum hisab kita. Ada kesalahan masih bisa diperbaiki. Ada yang kurang dari ibadah masih bisa untuk diperbaiki. Mungkin pernah salah niat, Pak. Allah berikan hari kepada kita untuk masih hidup, kita masih bisa mengganti. Belum dihisab. Masih bisa untuk diedit. Kalau bahasa pesan sekarang itu kan, pesan WA itu salah ketik. Ya, harusnya baik, ternyata jadi biak misalkan, diedit. Ya. Ada kadang-kadang seperti itu kan. Kita diberikan kesempatan untuk ngedit. Kalau waktu itu sudah habis, tidak bisa diedit. Nah, itulah cara Allah Ta'ala. Di dunia kita masih bisa mengedit amal kita. Yang tadinya kurang baik, bisa diperbaiki. Kalau bahasanya orang-orang kuliah itu masih bisa direvisi. Masih bisa untuk diperbaiki. Terus kapan tidak bisa diperbaiki? Kata Ali bin Abi Thalib, wa ghadan. Tapi di hari kiamat, hisab wala amal. Yang ada kita akan dihisab, amal tidak akan lagi ada. Di sini tempatnya. Itulah rahasia kenapa di dalam penyebutan rukun iman Nabi mengatakan apa? Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitab. Ya. Kemudian setelah itu beriman kepada hari kiamat. Ditekankan iman kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Giliran iman kepada hari kiamat ditekankan. Kenapa? Banyak orang yang lalai dan lupa kalau dia itu akan dinanti pada hari yang sangat dahsyat. Hari di mana dia akan dihisab sama Allah. Hisab. Banyak kita yang lalai. Maka kelalaian ini jangan sampai kemudian terus ada dalam diri kita. Harus ada perbaikan. Jangan hanya berpikir untuk renovasi rumah, Pak. Rumah tok dipikir buat renovasi. Jangan berpikir untuk hanya bagaimana kita memperbarui terkait urusan-urusan dunia, memperbarui kendaraan, memperbarui ini, memperbarui itu. Jangan cuma itu. Tapi berpikirlah bagaimana cara kita untuk kita bisa memperbarui kesalahan dari ibadah supaya menjadi lebih sempurna. Masih ada kesempatan? Masih ada. Itu poin yang pertama. Yang kalau kita memiliki perkara ini, Allah selamatkan kita dari api neraka. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan yang kedua, yaitu tentang memperlakukan manusia seperti yang kita senangi. Ya. Kita memperlakukan manusia seperti yang kita senangi. Itu saya bilang tadi. Kadang ada orang itu semaunya kalau ngomong sama orang, tapi giliran orang ngomong semaunya sama dia, dia suka. Gak boleh seperti itu, kita harus fair. Sebagaimana kita senang untuk dihormati, sebagaimana diri kita senang untuk orang berkata lembut, berkata baik kepada kita, sebagaimana kita senang kalau orang itu bertutur kata lemah lembut kepada kita, maka kita pun demikian, ngomong yang sama kepada orang yang lain. Jangan hanya kita menuntut orang itu supaya kamu harus ngomong begini sama aku, kamu harus begini. Nah, tidak boleh. Sebagaimana tetangga kita
suka kalau dia tidak mengganggu kita, maka jangan ganggu. Sebagaimana kita senang kalau tetangga tidak buat ribut dan mengganggu urusan kita, kita pun demikian. Kita ini carpe diem, Pak. Giliran orang lain melakukan hal yang serupa kita lakukan, kita marah. Lu tidak boleh seperti itu. Makanya di dalam Islam itu apa? Allah Ta'ala mengatakan, coba lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang seperti ini. In ahsantum ansahtum li anfusikum. Jikalau engkau berbuat kebaikan, maka pada hakikatnya kebaikan yang engkau lakukan itu kau lakukan untuk dirimu sendiri. Banyak orang mengira manfaat kebaikan yang dia lakukan, yang dia kerjakan, itu kembali kepada orang lain. Tidak. Itu kembali kepada diri kita. Yang akan merasakan manfaatnya adalah diri kita sendiri. Dan Allah katakan itu di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan merasakan sendiri kebaikan itu. Tapi sebaliknya. Tapi kalau kamu berbuat keburukan, engkau berkata buruk sama orang, berkata jelek sama orang, siapa yang merasakan dampak? Ya kita. Kita sendiri yang merasakan dampaknya. Nah, oleh karena itu, kenapa Nabi SAW mengatakan di sini, wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Maka perlakukanlah manusia itu sebagaimana engkau senang diperlakukan. Ya. Ini wasiat Nabi SAW. Nah, kalau kedua hal ini kita miliki, kita upayakan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana kalau kita perhatikan dua hal ini, Pak, satunya berkaitan dengan hablum minallah, satunya berkaitan dengan hablum. Karena memang kehidupan kita tidak bisa lepas dari dua hal ini. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Itu resep bisa selamat di hari kiamat. Resep untuk kita bisa selamat dari api neraka. Nabi sudah bocorkan kepada kita. Tinggal kita itu mau menebus resepnya atau tidak. Kan begitu. Kan orang kalau ingin sembuh, resep yang telah diresepkan oleh dokter pasti dia tebus. Ketika dia tidak menebus resep tersebut, apa yang terjadi? Kemungkinan sakitnya akan lebih parah. Dan yang paling dikhawatirkan dari semua itu, bisa jadi dia meninggal. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini memberikan kepada kita dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, al-hassu alal iltizamil imani wasuluki sabilil huda subulil hidayah. Anjuran untuk kita berpegang teguh dengan keimanan dan melewati jalan-jalan hidayah, jalan-jalan kebaikan. Wal muamalatil hasanah, dan juga bermuamalah dengan cara yang bermuamalah dengan baik. Wal khuluqut thayyib, demikian pula kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa anna dzalika yakihi syarrul fitani wal wuqufin nar. Karena yang demikian itulah yang bisa menjaga dia dari yang namanya fitnah dan terjatuh ke dalam api neraka. Iman, muamalah yang baik, akhlak yang baik. Makanya sering saya sampaikan, Islam itu agama akhlak, agama yang memperhatikan etika, moral, perangai.
Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang tujuan beliau diutus, apa kata beliau? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Islam terkenal dengan agama etika, agama akhlak. Bayangkan loh Pak, saking Islam itu memperhatikan masalah akhlak, sampai antum harus disuruh berakhlak yang baik kepada hewan yang antum mau sembelih. Tidak boleh dengan cara yang kasar. Tidak boleh dengan alat yang tumpul. Kenapa? Menyakiti. Menyakiti. Tajamkan pisau. Jangan kau sembelih di hadapan hewan yang lain. Karena itu akan membunuh dia 2 kali. Ya, segitu akhlaknya kaum muslimin. Namun apa yang kita lihat sangat jauh sekarang dari akhlak yang mulia. Maka itulah pentingnya untuk kita berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, karena itu merupakan ciri khas dari seorang muslim. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini, anna man ahabba an yub'ida anin nar atau yub'ada anin nar wa yadkhulal jannah, dan barang siapa yang dia senang untuk dijauhkan dari api neraka dan dia masuk ke dalam surga, falyu'amilin nasa bima yuhibbu an yu'amiluhu bihi, maka hendaklah dia bermuamalah dengan manusia dengan sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, saya bilang tadi, kita ingin masuk surga, bermuamalah dengan baik kepada manusia. Ketika kita tidak senang orang berkata kasar kepada kita, maka berlakukan hal yang sama. Ketika kita tidak suka diganggu oleh tetangga, maka lakukan hal yang sama. Jangan ngomong kasar sama orang, jangan ngomong buruk sama orang, dan jangan kita membuat tetangga kita merasa tidak nyaman. Ya. Kadang ini yang terjadi dalam diri kita. Kita nggak suka diganggu sama teman kita. Ya ojo garai wong Pak. Jangan ganggu orang. Kita ini tadi semau kita. Yang penting kepuasan hati. Ingat, kita hidup di dunia ini, kita berada di antara hak-hak manusia yang harus kita perhatikan. Kecuali kalau antum mau hidup sendiri, nah apa antum pergi hidup sendiri di hutan? Tidak ada manusia yang lain, antum mau melakukan apapun, mau melakukan perubahan, terserah. Tapi ketika antum berada di tengah satu masyarakat, apalagi di perumahan, di komplek, antum punya tetangga kiri kanan depan belakang, antum punya kewajiban untuk menjaga hak mereka. Tak boleh antum berbuat zalim. Dan itulah cara kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya. Bayangkan, coba lihat. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu bentuk muamalah yang disuruh kita untuk kita mempraktekannya adalah falyukrim jarahu. Dia punya tetangga, muliakan tetangga. Dia punya tetangga, dia muliakan tetangga. Coba, agama mana yang seperti agama Islam? Islam itu luar biasa. Luar biasa sekali Islam. Silakan bandingkan agama Islam dengan agama-agama ini. Tidak akan kita temukan ajaran yang sempurna seperti ajaran Islam. Hanya Islam yang memiliki ajaran seperti ini. Subhanallah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibn As. Kita tambah satu hadis, insyaallah masih cukup waktunya. Hadis berikutnya yaitu dari Mus'ab ibn Sa'ad. Yang mana hadis ini dikeluarkan Imam Muslim
dalam sahihnya nomor yang ke-224. Beliau berkata, Imam Muslim 224. Beliau berkata, dakhala Abdullah ibnu Umar ala ibni Amir ya'uduhu wa huwa marid. Pernah satu ketika Abdullah bin Umar datang untuk menjenguk Ibnu Amir yang sedang sakit. Faqala, maka berkatalah Ibnu Amir ini kepada Abdullah ibnu Umar, ala tad'ullaha li ya Ibnu Umar, tidakkah engkau berdoa untukku wahai Ibnu Umar supaya Allah menyembuhkanku? Qala, maka apa kata Abdullah bin Umar, inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin, tidak akan diterima satu salat tanpa toharo, tanpa bersuci, maksudnya berwudu. Allah tidak akan menerima salat yang tidak dibangun di atas kesucian wudu. Kalau tidak wudu ya tayamum, pokoknya bersuci gitu loh. Ya, wudu atau tayamum. Wala sadaqatun min gulul, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari gulul. Ya, gulul itu yaitu apa namanya? Harta yang didapatkan dengan cara menipu. Itu namanya gulul. Ya, harta yang kita dapatkan dengan cara menipu korban. Misalkan kayak kita telepon, nih kamu dapat hadiah nih, tolong transfer. Itu namanya gulul itu. Ya, lalu dia dapat uang dipakai sedekah, ya nggak terima. Pokoknya uang yang kita pakai, yang kita dapatkan dengan cara yang haram, meskipun dipakai sedekah, dia tidak diterima karena hukum asalnya uang itu haram. Ustadz, Anda jual babi, tapi dipakai untuk haji, nggak boleh. Ya repotan ini. Ya nggak boleh. Ustadz, Anda jual minuman keras, tapi keuntungannya Ustadz Anda berikan ke panti asuhan, ya nggak diterima. Ya karena antum jual sesuatu yang haram. Makanya sesuatu yang harta yang didapatkan dari cara haram nggak diterima. Ya tidak diterima. Ya, makanya hati-hati. Sumber harta itu diperhatikan. Karena bisa jadi itu yang menyebabkan kenapa kita selama ini sudah berinfak tidak diganti oleh Allah. Ternyata infak yang kita lakukan justru dari harta yang nggak boleh. Itu perlu diperhatikan. Bahkan sampai kalau ada uang tercecer, Pak. Andai kata uang itu tuh antum bingung punya siapa, padahal itu uang jatuh dari kantongnya jenengan. Cuma masih ragu ini uang saya atau bukan. Jangan kemudian mengatakan rezeki minallah gitu loh. Jangan. Sudah. Diambil. Ya. Kalau memang tidak ada yang mengakuinya, dimasukkan ke kotak amal. Ya, dimasukkan ke kotak amal. Karena itu bukan hak kita. Ya. Baik. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita ishtiratut thahara fi sihhatis shalah. Salat itu tidak sah kalau tidak ada toharanya. Makanya toharo berwudu, tayamum atau mandi junub maksudnya, itu merupakan sebab ibadah salat itu bisa diterima. Ya. Jadi kalau ada air wajib berwudu, tidak boleh tayamum. Kalau tidak ada air boleh tayamum. Ya. Nah, kalau jenengan sudah mandi junub, tidak perlu berwudu lagi. Karena mandi junub sudah mencukupi kita untuk melaksanakan ibadah salat. Tapi biasanya banyak orang was-was. Sehingga dia berwudu setelah mandi junub.
Padahal sebenarnya mandi junub itu sudah cukup untuk menjadi sebab kita suci dan bisa dipakai untuk sholat. Dan rukun mandi junub itu cuma dua. Satu, niat untuk menghilangkan junub, dan yang kedua mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Jadi andai kata jenengan dalam kondisi junub ketemu sungai nyemplung, keluar sudah bersih, berwudu saat tidak perlu. Wudu itu hanya menyempurnakan saja, bukan syarat. Ya, jadi kalau ketemu kolam renang dalam posisi junub, nyebur aja, shoo, jangan naik, sudah suci. Pakai sholat bisa. Ya, bahkan itu yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i, yang paling gampang. Nah, selama ini kan kita yang diajarkan itu ada pakai cuci tangan, wudu. Itu yang afdol. Jadi bukan harus dengan wudu, tidak harus dengan mencuci tangan. Tapi membersihkan kemaluan itu sangat dianjurkan. Karena bagaimanapun kan kemaluan itu harus dihilangkan dari cairan-cairan tersebut. Saya lanjutkan dikit. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwasanya Allah tidak menerima dari seorang hamba itu kecuali yang baik. Makanya sedekah yang diperoleh dari cara yang haram seperti gulul tadi atau mencuri, dia tidak diterima. Intinya harta yang didapatkan dengan cara yang haram tidak diterima. Ya, tidak diterima. Sedangkan yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita anjuran untuk kita memperhatikan syarat diterimanya amal ibadah. Karena setiap ibadah itu syarat diterimanya itu beda-beda ya. Syarat sahnya itu beda-beda. Ya, beda-beda, tidak sama. Tapi kalau kita berbicara syarat sah secara umum, dua, ikhlas dan mengikuti petunjuk. Tapi kalau syarat sahnya masing-masing ibadah itu beda-beda. Sholat ada sekian, zakat sekian, ya, haji sekian, ini sekian, ada sendiri-sendiri. Dan itu perlu untuk melihat kepada buku-buku fikih karangan para ulama. Nah, ini adalah dua hadis yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi tentang sebab kita masuk ke dalam surga. Sedangkan yang kedua itu berkaitan dengan anjuran untuk memperhatikan syarat diterimanya amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.